warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam suatu hari yang mulia, di dalam bulan yang mulia juga, yaitu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah kali ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum acara kajian zuhur dimulai, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai infak pada hari Kamis hari kemarin, yaitu sebesar 519.000 dan total infak sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Juli 2012 adalah sebesar Rp1.628.400. Semua infak ini telah kami donasikan untuk paket sembako ke acara baksos dan buka bersama di Yayasan Remaja Masa Depan Tebet. Jazakallahu khairan katsir atas partisipasi Bapak dalam kegiatan ini. Sebelumnya akan diputarkan yaitu acara baksos kemarin, itu seperti ini. Sambil untuk mempersingkat waktu, agenda Ramadan tahun di 1433 Hijriah kali ini, yaitu yang pertama ada bazar setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 11.30 sampai dengan jam 2 di ruang simpati dan kartu alo di lantai 6. Kemudian tadarus setiap hari jam 7 sampai jam 8 di ruang darknet lantai 8. Kemudian berbagi takjil setiap hari Jumat di bulan Agustus mulai minggu depan. Kemudian program Aisyah, Ayo Sayang Musola, bagi rekan-rekan yang mau berinfak untuk kebersihan musola di sekitar kita. Kemudian yang paket sedekah yang sudah kita distribusikan kemarin. Dan yang terakhir adalah kajian muslimah setiap hari Jumat. Kemudian setiap kajian zuhur akan diedarkan kotak infak yang sudah diedarkan di Bapak Ibu tersebut, dan dana yang terkumpul dari kotak infak tersebut akan disumbangkan dalam bentuk paket alat sholat atau hijab dan untuk acara berbagi takjil. Kami masih mengharapkan partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan 1433 Hijriah kali ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kajian zuhur pada kali ini yaitu dengan judul bagaimana pelajaran mengenai perang Badar dari kajian Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Ahmad Rafiq.
Ya, demikian yang video acara kemarin. Kemudian kita lanjut aja ke acara intinya, yaitu kajian dulu dengan tema pelajaran dari perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita akan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah. Bapak Ibu sekalian, tema saya pada siang ini adalah mengambil pelajaran dari peristiwa perang Badar Al-Kubra. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perang Badar Al-Kubra ini sebuah peristiwa yang sangat monumental yang terjadi di awal-awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu kembali mereview ya peristiwa ini untuk memberikan motivasi kepada kita dalam beramal soleh, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Mohon maaf, ada pesan sponsor tadi lupa belum saya setel. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan dan medan pertempurannya sungguh sangat luar biasa sulitnya. Saya sudah pernah ke sana menapaki napak tilas ya perang Badar. Ya. Perang Badar itu terjadi di sebuah gurun yang jauhnya 155 km dari Madinah. Ya. Kalau dari Mekah itu lebih dari itu. Nanti ada datanya di sini. Ya. Kaum muslimin sedang berpuasa, tapi karena perjalanannya sangat berat, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk buka puasa. Ya, tapi ada sebagian sahabat yang masih, ya Rasulullah, saya masih kuat, nggak ada masalah. Ya, maka sebagian sahabat ada yang diriwayatkan masih berpuasa.
Tapi ada yang sahabat yang lemes, nggak bisa jalan, tapi ngotot puasa. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, yang mengikuti sunnahku hendaknya dia berbuka puasa. Akhirnya sahabat tersebut kemudian berbuka puasa. Ya, dan peristiwanya luar biasa. Baik, kondisi sebelum perang Badar ini terjadi, kaum muslimin hijrah di Madinah sudah 2 tahun lebih, ya, dan Rasulullah SAW berhasil membuat piagam, ya, yang disebut dengan piagam Madinah, di mana piagam ini berisi ketentuan-ketentuan hidup di kota Madinah yang majmuk. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada kaum muslimin, ada orang kafir. Ya, bagaimana untuk menata ini semuanya? Rasulullah membuat piagam Madinah, dan subhanallah, piagam Madinah ini menjadi komitmen bersama, dan Madinah menjadi kota yang sangat aman. Luar biasa. Para pakar mengatakan inilah negara Islam yang pertama karena semua unsur sudah memenuhi. Ada teritorial, ada hukum, Al-Quran dan Sunnah, dan juga piagam Madinah ini ada pemimpinnya Rasulullah SAW yang sangat ditaati. Ya, ada pasukannya, seluruh kaum muslimin laki-laki adalah pasukan perang. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah SAW sering mengutus utusan-utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah sekitar Madinah, dan hampir seluruh kabilah ini mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk damai. Ya, dan Rasulullah juga mengatakan, jika kalian nanti suatu saat diserang oleh siapapun, kami akan membela kalian. Dan jika kami diserang oleh siapapun, kalian juga harus membela kami. Itu kenegarawanan Rasulullah SAW. Sehingga terus Rasulullah memperluas, ya, teritorial beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai suatu ketika intelijen yang diutus oleh Rasulullah SAW memberikan sebuah informasi. Informasinya adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy kembali dari Syam membawa jumlahnya cuma sekitar 40 orang. Ada nanti datanya di sini. Tapi membawa kekuatan 1000 unta penuh dengan, ya, muatan perdagangan. Ya, kata Rasulullah SAW, ini harta benda orang-orang kafir Quraisy yang mengusir kalian dari Makkah dan merampas harta kalian dari Makkah yang ada di Makkah. Maka kita kejar, kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang sekarang ini kendaraannya sudah siap, hendaklah berangkat bersama kami. Tapi siapa yang kendaraannya masih belum siap, gak usah ditunggu. Maka kemudian Rasulullah SAW berangkat, ya, dalam rangka untuk mengejar kafilah perdagangan ini. Ya, jumlah pasukan Rasulullah SAW 300 orang. Bersama 300 orang enggak, Rasulullah berangkat mengejar. Baik, biar ada ininya, ya,
asbabu ghazwati Badr, yang melatar belakangi perang Badar, qaulul muslimin wa salbu amwalihim. Kaum muslimin diusir, harta-harta mereka dirampas di Mekah. Ya. Mula'afatul musyrikin lil mu'minin fil Madinah. Orang-orang kafir itu masih penindasan terhadap umat Islam hingga ke kota Madinah. Jadi umat Islam yang ada di luar kekuasaan Rasulullah ini selalu dikejar-kejar oleh orang kafir dan ditindasnya sampai saat detik itu. Ya, di bawah pimpinan Qurs bin Habab al-Fihri, mereka memprovokasi kaum musyrikin lainnya untuk menyerang, teror, menguasai harta benda milik kaum muslimin yang ada di kota Madinah, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar Sughra. Jadi sebelum ini ada peristiwa kecil. Ya, di bawah pimpinan Qurs bin Habab ini al-Fihri ini mengumpulkan diam-diam mengumpulkan kabilah-kabilah, jumlahnya banyak, terus mengadakan penyerangan. Tetapi ya, penyerangan ini berhasil dipatahkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan kemudian ini lari. Tapi perang penyerangan ini disinyalir adalah merupakan upaya-upaya kaum Quraisy untuk mengganggu Rasulullah SAW di Madinah. Memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy dan mengembalikan harta benda milik kaum muslimin. Ya, ini latar belakangnya. Agak panjang slide-nya, jadi kita agak cepatan saja ya. Ya. Maka beliau pun segera mengajak kaum muslimin untuk bergerak mendatanginya, ya, mendatangi Badar itu, dan Rasulullah mengatakan, "Hadhihi ayru Quraisyin fakhriju la'allallahu an yanfilahumuha." Ini adalah perdagangan kaum Quraisy, maka keluarlah kalian, semoga Allah akan memberikannya kepada kalian, ya, sebagai ganti dari harta yang dirampas paksa. Ya. Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat kaya raya. Begitu mau keluar hijrah ke Madinah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh keluar. Ya. Dan hartanya, ya, mereka beralasan, kalian bekerja di sini, ya, kalian tidak boleh membawa harta kalian sama sekali keluar. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau harta saya tinggalkan, apakah kalian akan melepaskan saya dan keluarga saya? Kata orang-orang kafir Quraisy, kami akan lepaskan. Maka seluruh harta Abdurrahman bin Auf yang jumlahnya sangat banyak itu, ya, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan disinyalir harta-harta inilah yang mereka pakai untuk modal perdagangan ke Syam pada tahun yang kedua ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mencanangkan untuk menghadang ini. Baik, setelah Rasulullah SAW jalan dan Abu Sufyan sudah hampir sampai pada, ini saya langsung ke, kayak sini ya, ke petanya saja. Nggak ada yang, ya. Setelah Rasulullah SAW sampai di sini, bisa. Ini ya. Sampai di dekat-dekat sini, ya, sampai di sini. Kelihatan ya, Pak ya? Jalan malah. Ya, sampai di sini, ya. Abu Sufyan itu punya firasat gak enak. Wah, ini insting perangnya sangat luar biasa, sangat jago sekali. Ya. Kemudian Abu Sufyan itu keluar dari kafilahnya dan berusaha mendekat ke sekitar Badar sini. Ya.
Ini kafilahnya dari sini. Ya, dari sini nih. Ya, dari sini jalannya ke sini, lewat sini terus menjauh pantai sini. Nah, ini sampai Mekah. Ya. Nah, Madinah kalau mau ke Mekah sini. Ya. Nah, ini kalau mau ke Badar, ini serong ke sini dulu, baru ke sini ke Mekah. Ya, kayak gitu. Sampai dekat-dekat sini, Abu Sufyan bertanya kepada orang-orang yang daerah sekitar sini, apakah kalian melihat Muhammad dan pasukannya di sini? Maka orang yang ditanya itu mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang tidak kami kenal di sini kecuali dua orang. Dua orang yang naik onta, naik ke gunung sana. Ya. Mendapatkan isyarat bahwa ada dua orang naik ke gunung sana, dikejar. Dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa, tinggal kotoran ontanya saja yang kelihatan. Bekas-bekas onta dan kotorannya kelihatan. Begitu melihat kotoran onta, langsung Abu Sufyan itu ambil kotoran onta itu dan kemudian dia remas-remas kayak begini. Ya, ternyata dia mendapatkan di dalam kotoran onta itu biji kurma. Ya, biji kurma. Langsung Abu Sufyan mengatakan, ini pasti ini onta dari Madinah. Nggak ada daerah sekitar sini yang memberi makan kurmanya dengan memberi makan ontanya dengan kurma. Ya, nggak ada daerah sini kecuali penduduk Madinah, karena di Madinah itu terkenal dengan kebun kurmanya. Ya, maka mereka memberi makan ya ontanya itu dengan kurma-kurma. Langsung begitu mendapatkan ini, langsung dia lari kepada kafilahnya dan mengatakan, belok, jangan lewat Badar. Akhirnya belok menyusuri pantai. Yang harusnya lewat sini, ini lewat Badar sini, harusnya lewat sini. Dia menyusuri pantai sini terus. Ya, jalan pintas, bukan jalan yang biasa. Jalan pintas. Maka kemudian lepaslah mereka dari kejaran Rasulullah SAW. Tapi Abu Sufyan ini, begitu mereka ini lepas dan begitu tahu bahwasanya mereka ini dihadap oleh Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, langsung Abu Sufyan ini mengutus kurir yang namanya Dondon. Ya. Kurir ini langsung diutus dengan misi membangkitkan semangat perang, ya, sentimen perang orang-orang Mekah terhadap Rasulullah SAW. Ya. Maka kurir ini segera sampai di sana dan kemudian membangkitkan semangat perang terhadap orang-orang Makkah. Ya, maka tidak lama kemudian mereka memobilisasi massa, memobilisasi pasukan, terutama adalah orang-orang kafir Quraisy Makkah, dan kemudian dibantu oleh beberapa kabilah yang ada di sekitar kota Makkah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini kemudian Rasulullah SAW begitu lepas, ya, kemudian Rasulullah mengejar ke daerah Badar, dan Rasulullah sudah tidak mendapati apa-apa, dan yang mata Rasulullah ya menyebutkan bahwa mereka sudah lepas
karena mereka mengambil jalan pintas yang lain. Ya, tapi tidak terlalu lama kemudian Rasulullah SAW mendengar berita bahwa pasukan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy sudah siap dengan pasukan yang sangat besar. Sudah siap dengan pasukan yang sangat besar. Maka kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah kepada para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah SAW ya membuat ketetapan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan melanjutkan peperangan ini ya, dengan kesiapan apa adanya. Tadi cuma 200-300 orang yang persiapannya, persenjataannya nggak lengkap. Hanya ada beberapa ekor kuda, nanti ada datanya di sini ya. Ini ada beberapa ekor kuda dan beberapa ekor unta. Nggak semuanya naik kendaraan, dan tidak semuanya siap dengan senjata yang lengkap, enggak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, peristiwa-peristiwa ini, detik-detik menjelang terjadinya peperangan ini yang cukup penting untuk kita ketahui. Terjadi perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan terjadi di kota Badar. Kalau sekarang juga bukan kota, Pak. Ya, masih daerah kampung. Mungkin ada jamaah yang sudah pernah ke sana. Masih daerah kampung. Antara Badar nih, antara Badar nih dan Makkah nih sini. Ini adalah gurun yang luar biasa. Kalau antara Madinah dan Badar ini daerahnya pegunungan, tapi memang ada daerah-daerah yang antara pegunungan dan padang pasir. Jadi gunungnya juga memang tidak terlalu tinggi. Tapi daerah Badar ini cukup subur, ada beberapa mata air di sini subur, ya kayak gitu, dan agak landai di sini. Tidak ada pegunungan yang tinggi di sana. Tapi sepanjang jalan ini adalah gurun batu. Kalau kita melihat kanan kiri itu adalah batu. Terutama di sini dari Badar ke Mekah ini gurun yang sangat luar biasa. Ya, saya sampai Masya Allah, kalau saya ditaruh di sini kayaknya nggak bisa pulang. Gurun, kemana-mana itu melihat tuh gurun yang sangat luar biasa. Badar terletak 155 km dari Madinah dan 310 km dari Mekah. Jadi perjalanan Rasulullah mengendarai unta dan kuda sini itu bergantian dengan para sahabat. Bulan puasa, ya, perjalanan 155 km. Kira-kira kalau di sini kemana nih Pak? Bandung? Sini ke Bandung ya? Buah Bandung. Biar jauh dikit ya Pak ya. Ya. Bayangkan Pak, jalan kaki, jalannya, medannya bukan kayak negeri kita kayak ini, panasnya luar biasa. Ramadan itu adalah musim panas. Panas yang paling tinggi itu musim di bulan Ramadan. Ketika kurma itu masak, ya, saat itulah panas yang paling tinggi. Masya Allah, saya mengalami panas di sana 51 derajat. 51 derajat itu keluar rumah kayak gini bawa payung, itu gak ada gunanya payung itu. Sama saja pakai payung atau gak pakai payung itu sama saja. Kenapa? Semua udara itu panas. Jadi angin yang bertiup itu panas sekali.
Ya. Saya berteduh karena panas sekali, saya harus keluar saat itu ngurus dokumen, ya, saya harus keluar. Tapi panas sekali, nekat, ya. Wah, saya berteduh ada pohon kayak gitu, saya berteduh, nggak ada gunanya pohon itu. Bapak Ibu sekalian, panas yang kayak begitu, padang pasir, ya. Kadang-kadang ada gunung, kemudian lembah, gunung, lembah. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya medan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini kira-kira nih Syam, mereka berdagang di negeri Syam sini, ya. Nah, Badar itu sini, Yambuk itu di sini, mereka ini, nah ke sini belok sini. Harusnya mereka ini jalannya ke sini nih. Nah, kayak gini ke Badar sini. Ya. Kekuatan kedua pasukan Mujahidin 310 atau 315 personil, 2 kuda dan 70 unta. 70 digilir oleh 310 orang. Gantian nih, naik unta nih gantian. Ya. Tapi biasanya mereka para sahabat kuat, fisiknya sangat kuat. Musuhnya 950 orang kafir Quraisy, ya, 200 kuda dan ratusan unta. Enggak terdata untanya berapa ratus, enggak terdata. Diriwayatkan, ya, mereka itu, ya, setiap hari pasukan ini setiap hari menyembelih 9 sampai 10 ekor unta untuk logistik mereka. Ya, itu perjalanan dari Mekah 100 berapa tadi? 310 kilo. Ya, berapa hari itu kira-kira? Ya, mungkin 1 minggu perjalanan. 1 minggu perjalanan, 1 harinya 10 ekor unta. Berarti yang untuk konsumsi saja, untuk logistik saja sudah 70 ekor unta. Ya. Sasarannya pada awalnya adalah untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan yang berkekuatan 1000 unta. Panji kaum muslimin dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Rasulullah SAW mempercayakan panji berwarna putih kepada Mus'ab bin Umair. Sementara di hadapan beliau sendiri terdapat 2 buah bendera. Di sebelah kanan beliau terdapat Zubair bin Al-Awwam, dan di sebelah kiri terdapat Miqdad bin Al-Aswad, serta di belakangnya terdapat Qais bin Abi As-Sa'sa'. Jadi ada panji yang paling tinggi, bendera yang paling tinggi, sebelah kanan, sebelah kiri, dan kemudian belakang beliau. Ya. Sasaran kedua setelah Rasulullah SAW tiba di Zafiran dan mengetahui adanya pasukan Quraisy yang akan menyelamatkan kafilah, Rasulullah memutuskan terus jalan menuju Badar untuk mengejar kafilah atau menghadang pasukan Quraisy. Nah, Zafiran ini di sini. Nih. Dari sini Rasulullah sudah tahu bahwa kafilahnya sudah lewat, selamat. Kemudian ada pasukan Quraisy yang ingin menyelamatkan kafilah, tetapi sebetulnya bukan menyelamatkan kafilah. Sebenarnya ingin mengejar Rasulullah SAW. Ya, beliau mengangkat Amr bin Ummi Maktum, dalam riwayat namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, untuk menjadi imam di Madinah, dan mengangkat Abu Lubabah sebagai pemimpin sementara kota Madinah. Jadi walaupun ditinggal Rasulullah bersama 300 orang tadi, kan masih banyak para sahabat. Ya, Rasulullah mengangkat Amir
pengganti Rasulullah yang imam sholat dan seterusnya, ya, dan mengangkat Abu Lubabah sebagai pemimpin sementara kota Madinah. Ya, tahap intelijen dan pengintaian. Ya. Kemudian setelah kafilah ini lepas, maka kemudian Rasulullah SAW mengadakan pengintaian untuk mengetahui kekuatan musuh. Diriwayatkan Rasulullah mengutus Bas bin Amr Al-Adi bin Abi Zadba. Waduh, susah namanya. Mereka pun pergi hingga sampai ke wilayah Badar. Mereka singgah di sebuah bukit dekat dengan sumber air. Lalu mereka mengambil air dan meletakkannya pada tempat air kecil yang mereka bawa, lalu mereka meminumnya. Mereka berdua bertugas untuk mengumpulkan informasi. Akhirnya Adi, ya, dan Bas mendengar dua orang anak perempuan dari penduduk sekitar saling berselisih seputar air. Salah seorang dari mereka berkata, besok akan datang rombongan dan aku akan bekerja untuk mereka. Kemudian aku akan mengganti hari yang seharusnya jadi milikmu. Mereka berdua kemudian memberitahukannya kepada Rasulullah dan para sahabat untuk memberikan analisa informasi tersebut. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sebuah regu untuk pergi ke sumber air Badar sambil mencari informasi. Mereka pun berhasil menawan beberapa orang Quraisy yang bertugas untuk mengambil air. Mereka membawanya kepada Nabi untuk diinterogasi. Rasulullah SAW menanyai keduanya. Mereka menjawab, kami adalah milik pasukan Quraisy dan kami tidak mengetahui apapun tentang Abu Sufyan. Rasulullah kembali bertanya, berapa jumlah mereka? Keduanya menjawab, banyak, kami tidak tahu berapa jumlahnya. Rasulullah melanjutkan, berapa banyak unta yang mereka sembelih untuk dimakan? Keduanya menjawab, 9, di hari lainnya 10. Rasulullah berkata, mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Beliau melanjutkan pertanyaannya, siapa saja pemuka kaum Quraisy yang ikut bersama mereka? Keduanya menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaidah, Abu Al-Bukhturi, Hisham, Hakim bin Hizam. Keduanya lalu menyebutkan beberapa orang Quraisy lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadihi Makkah qad alqat ilaikum afladu kabidiha wa arada Rasul ayyastawfiqa binafsi. Kota Makkah telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya. Beliau mengatakan dengan maksud untuk meyakinkan dirinya. Maksudnya kayak gini, ini Makkah ini serius. Mereka membawa seluruh orang terbaik mereka di pasukan ini. Semua pemimpin-pemimpin mereka semuanya ikut semua. Ya, itu. Kepergian pemimpin untuk kepentingan intelijen. Rasulullah pergi bersama Abu Bakar untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Jadi disampaikan Rasulullah mengutus orang-orang, Rasulullah juga berangkat sendiri. Jadi bukan hanya menyuruh dan menganalisa, tapi Rasulullah SAW juga diriwayatkan Rasulullah itu orangnya sangat pemberani. Ya. Dan Rasulullah berangkat sendiri bersama Abu Bakar. Beliau berjumpa dengan seorang badui yang sudah tua dan bertanya kepadanya tentang perihal Quraisy, Muhammad serta sahabatnya dan semua berita yang berhubungan dengan mereka. Orang tua itu pun menjawab, aku tidak akan memberitahu kalian sebelum kalian mengatakan siapa diri kalian berdua. Nah, Rasulullah menjawab, jika engkau memberitahu kepada kami terlebih dahulu, maka kami pun akan mengatakannya kepada mereka, kepadamu. Orang tua itu berkata, atau itu dengan itu. Rasulullah menjawab, ya. Maksudnya kayak gini. Jadi ketika orang badui ini ditanya gak mau, Rasulullah mengatakan, kalau kayak gitu gantian saja, kamu dulu yang sebutin, ntar saya nyebutkan diri saya. Dan orang badui ini percaya saja. Kenapa begitu? Memang tabiat mereka gak pernah bohong. Jadi gak bisa bohong. Kalau dia sudah dikatakan oh ya, ya sudah, percaya saja. Ya. Dua orang tua itu berkata, aku dengar Muhammad dan sahabatnya keluar dari hari fulan
Dan kalau orang yang memberitahuku jujur, berarti hari ini mereka telah sampai di tempat fulan, yaitu tempat di mana Rasulullah ketika itu berada. Sangat tepat prediksi orang tua itu. Ya. Dan aku mendengar bahwa Quraisy keluar pada hari fulan. Dan kalau orang yang memberitahuku jujur, berarti hari itu mereka ada di tempat fulan, tempat di mana pasukan Quraisy berada. Setelah selesai bicara, orang tua itu pun bertanya, dari mana kalian? Faqala Rasulullah, nahnu min ma. Tsumma sarfa anhu, qala syekhu ma'u aina amin ma'il Iraq. Rasulullah menjawab, kami dari air. Kami dari air. Orang tua tadi kemudian pergi meninggalkannya. Orang tua itu kembali bertanya, apa ma itu? Apakah ma yang ada di Iraq? Rasulullah kabur saja. Ya. Nah, ini jawaban diplomasi Rasulullah SAW. Dan diplomasi yang seperti ini diperbolehkan dalam situasi perang. Kata Rasulullah, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Ya, begitu. Ya. Kemudian Rasulullah kembali kepada pasukannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan persoalan-persoalan prinsip yang ada di barisan beliau. Waktunya tinggal 10 menit yang diizinkan buat saya. Ada persoalan-persoalan prinsip yang ada di barisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persoalan prinsip yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW ke Madinah itu atas jaminan kaum Ansor. Kaum Ansor yang akan menjamin keamanan beliau. Tetapi jaminan keamanan ini kapan? Ketika Rasulullah berada di Madinah. Tapi kan sekarang ini Rasulullah ada di Badar, 155 kilo dari Madinah. Ini di luar jaminan mereka. Ya, itu. Rasulullah khawatir ada sesuatu. Kalau mereka di antara sahabat ini nggak setuju dengan Rasulullah terus kemudian pulang, mereka juga nggak salah, nggak melanggar perjanjian. Maka Rasulullah SAW ingin memastikan, dan ini Bapak Ibu sekalian sebuah prinsip, bahwa walaupun pasukan Rasulullah sedikit, tetapi ketika kompak dan ketika bersatu menang. Seperti nanti yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Dia berkata, wahai sekalian orang, wahai sekalian sahabatku, itu maksudnya, berikanlah pendapat kepadaku. Maka kemudian Abu Bakar berpendapat. Kemudian setelah itu Umar berpendapat, ya, mengemukakan usulan-usulan, ya, ide-ide, strategi-strategi, ya. Kemudian Miqdad bin Amr juga menyampaikan ide-idenya. Ya. Di antara ide Miqdad bin Amr itu kayak gini, wahai Rasulullah, sungguh kami benar-benar telah beriman kepadamu, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh para pengikut Musa kepadanya. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu di sini. Itu yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Namun, kata Miqdad, namun kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian. Ini yang dikatakan oleh Miqdad, yang menunjukkan semangat, motivasi, ya, yang sangat luar biasa. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau pergi bersama kami ke wilayah Barkil, gimana? Ya, di ujung Yaman, niscaya kami akan berperang bersamamu menghadapi orang yang menghalangimu hingga engkau sampai ke sana.
Rasulullah berkata kepadanya dengan perkataan yang baik serta mendoakannya. Kemudian beliau kembali bertanya, meminta, wahai sekalian sahabatku, berikanlah masukan padaku. Ya, seakan-akan beliau memintanya dari kalangan Ansor. Dia ingin mendengar pendapat mereka tentang apa yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'az, ini pemimpin orang Ansor, berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan kami. Rasulullah kemudian menjawab, betul. Sa'ad berkata, ya, Sa'ad kemudian berkata, kami benar-benar telah beriman kepadamu, kami membenarkanmu dan bersaksi bahwa engkau membawa kebenaran. Kami berikan untuk semua itu janji dan kesetiaan kami untuk mendengar dan taat. Maka laksanakanlah apa yang engkau mau, dan kami akan bersamamu. Demi Tuhan yang telah memutusmu dengan kebenaran, seandainya saja di hadapan kami terdapat lautan, niscaya kami akan menyelaminya bersamamu. Tidak seorang pun dari kami yang akan tinggal. Kami tidak enggan untuk bertemu musuh esok hari. Kami adalah kaum yang sabar dalam perang dan menetapi ketika ketemu musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang dapat menyenangkan pandanganmu. Maka pergilah dengan penuh keberkahan dari Allah. Ini jawab Sa'ad. Rasulullah SAW merasa gembira, lalu beliau berkata, siru ala barakatillah wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi la ka'annil an anzuru ila masari al-qawm. Ini setelah soliditas internal itu demikian kuat dan kokoh, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan berita gembira, memberikan motivasi yang besar kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, pergilah kalian dengan penuh keberkahan dari Allah dan berbahagialah kalian. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua rombongan tersebut. Demi Allah, seakan-akan sekarang aku sedang melihat kematian mereka. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan pada Rasulullah salah satu. Kalau nggak kafilah dagang, menang perang. Maka Rasulullah langsung maju saja, udah maju saja. Ya, tapi ada persoalan-persoalan kecil yang perlu diselesaikan oleh Rasulullah, dan inilah yang penting kita ketahui. Dari sini kita melihat betapa sahabat itu taat sama Rasulullah. Betapa sahabat itu keyakinannya total dan penuh pada Allah dan Rasulnya. Ya, dan setelah itu kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi. Allah sudah menjanjikan pada satu di antara dua ini pasti akan menjadi milik kita. Ya, dan ternyata Rasulullah diberikan yang sulit, bukan yang mudah. Kalau yang mudah tadi ya gampang, itu kafilah tadi. Tapi Rasulullah diberikan yang sulit. Yang sulit itu apa? Perang. Ya, tapi akibat dari perang ini sungguh sangat luar biasa. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, yang lebih besar, jauh berlipat-lipat lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syura seputar tempat dan posisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan, ini saya tinggal di komputer ini, ya, silakan nanti dibaca sendiri, ya. Ini di antara munajat Rasulullah, di antara isi doa Rasulullah SAW sebelum perang. Walaupun Rasulullah sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah, tetapi tetap Rasulullah SAW malam itu tidak tidur. Sampai sahabat Abu Bakar itu menangis melihat Rasulullah. Sampai ya begitunya, ya doanya sangat tajam, menangis mendengarnya. Ya. Nah, di antara doa Rasulullah, Allahumma hadihi Quraisy. Ya Allah, orang-orang Quraisy ini telah datang dengan kesombongannya. Mereka ingin mendustakan Rasul-Rasulmu. Mereka ingin mendustakan Rasulmu.
Ya Allah, aku bermunajat memohon janji-Mu. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah menjadi ketetapan-Mu. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika kelompok kecil dari umat ini binasa sekarang, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu sekalian, coba lihat isi doa Rasulullah, munajat Rasulullah, sangat kuat dan seakan-akan maksa-maksain. Dan itulah sunnahnya di dalam berdoa. Jadi doa itu jangan landai aja, biasa-biasa aja, bukan. Bikinlah kata-kata yang sangat kuat, sangat dalam, seakan-akan maksa-maksa Allah. Ya, dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, "Abshir ya Aba Bakr, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dur. Abshir ataka Rasulullah, hada Jibril akhadha bi ina'i farasihi yaqudu ala tanayahu naqa." Bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar yang dari tadi itu menyertai Rasulullah dalam munajat-munajatnya, dan bahkan menasihati Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukuplah. Allah pasti akan mengabulkan doa-doamu ya Rasulullah. Cukuplah ya Rasulullah. Istirahatlah ya Rasulullah." Ya. Nah, sekarang Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Pasukan itu akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang. Ini Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya. Pada giginya terdapat debu." Ya. Jadi kata Rasulullah, Jibril sudah menunggang kudanya. Lihatlah debu-debu yang bertebaran. Ya, begitu. Subhanallah. Baik, banyak sekali riwayat yang menyebutkan sahabat itu tiba-tiba melihat, ya, orang kafir itu belum dipanggal, tiba-tiba kepalanya sudah putus duluan. Belum dipenggal, udah putus duluan. Ya, banyak sekali. Dan ada orang kafir yang tertangkap. Jadi orang kafir itu yang terbunuh 70 orang, yang tertangkap 70 orang. Di antara yang tertangkap ini nanti ada yang masuk Islam. Dan kemudian Islamnya baik. Sekian tahun kemudian bercerita, dulu di Badar itu pasukan Muhammad itu banyak sekali, ribuan.